Gara-gara cinta ditolak, Mayu Tomita, idol AKB48 dikam 60 kali oleh wota atau penggemarnya. Mayu Tomita adalah seorang idol AKB48 angkatan tahun 2007-2009. Kalian tahu kan, AKB48 itu loh, kalau di Indonesianya itu JKT48. Dan memang masih saudara kandung, Bray. AKB48 itu kakak tertua dari JKT48. Freemason pasti paham. Sorry nih ya buat idol yang lain, karena Mimin Freemason nih, Bray. Tapi nggak garis keras ya. Oke, lanjut. Layaknya seorang idol, pastilah memiliki penggemar dari yang biasa hingga sampai ke tingkatan fan garis keras aka fanatik. Dan hal yang wajar ketika fan mengagumi idolnya, dan bahkan sampai ke tingkatan jatuh cinta hingga terobsesi memilikinya. Dari hal itulah ada salah satu fan atau penggemar fanatiknya yang benar-benar jatuh cinta pada Mayu. Dan saking cintanya, fan tersebut sampai mengirimi Mayu hadiah sebuah jam tangan sebagai bentuk ungkapan cintanya. Sayang, cinta dari penggemarnya ditolak oleh Mayu. Mayu kemudian mengembalikan hadiah tersebut sebagai tanda ia menolak cinta sang penggemar. Siapa sangka, kejadian itu berbuah menjadi penyerangan terhadap ex anggota AKB48 tersebut. Mayu yang saat itu berumur 20 tahun, pada 21 Mei 2016 ditikam di leher dan dadanya sampai 60 kali oleh penggemar yang cintanya ditolak. Sang pelaku bernama Tomohiro Iwazaki. Rupanya sebelum melakukan aksi brutalnya itu, Iwazaki telah meneror Mayu dengan mengirimkan ancaman pembunuhan lewat media sosial. Kronologi serangan brutal itu terjadi ketika Mayu berjalan menuju tempat konser di sebuah daerah di Tokyo. Tempat Mayu melakukan konser dari South Girls Night Vol 11 sekitar pukul 5 sore. Saat itulah Iwazaki mengkonfrontasinya tepat di dekat stasiun kereta api Koganei, Tokyo. Iwazaki bertanya mengapa Mayu mengembalikan hadiahnya, namun Mayu tak menggubrisnya. Sontak dengan emosi yang membuncah, Iwazaki mengamuk. Saat Mayu lengah, Iwazaki menusuk dan menikamnya dari belakang di area dada dan leher belakang sebanyak 60 kali dengan pisau lipat sepanjang 8,2 cm. Dalam fakta persidangan menyebutkan saat Iwazaki melakukan hal itu dengan berteriak, "Kamu harus mati, mati, mati," sembari menusuk Mayu. Akibat teriakan itu, seorang saksi di TKP langsung menghubungi polisi. Dan tak berselang lama, akhirnya Iwazaki ditangkap. Iwazaki mengaku kepada polisi jika ia berniat membunuh Mayu dan sudah siapkan pisau lipat. Sebenarnya, sebelum penikaman terjadi, Mayu sudah menelpon polisi karena ia sudah curiga dan gelagat Iwazaki. Namun emergensi justru mengirim polisi ke rumahnya, bukan ke lokasi teleponnya. Akibat penyerangan itu, Mayu mengalami buta sebelah di mata kirinya, alami gangguan makan dan menyanyi, dan tidak dapat menggerakkan jari-jari di salah satu tangannya. Ia juga alami gangguan post-traumatic stress dan memerlukan operasi rekonstruktif. Mayu sempat mengalami situasi kritis tak sadarkan diri, dan pada 7 Juni 2016 ia berhasil melewati masa kritis tersebut dan tersadarkan. Pada 17 Desember 2016, Mayu mengkritik Departemen Polisi Metropolitan Tokyo atas tindakan mereka mengabaikan kekhawatirannya sebelum ditusuk. Atas kritikan tersebut, polisi memberikan permintaan maaf untuk Mayu karena mereka tidak merespon dengan tepat. Dan pada tahun 2019, dikabarkan Mayu yang saat itu sudah berumur 23 tahun melakukan gugatan di pengadilan Tokyo terkait respon polisi yang lalai pada kekhawatirannya. Ia juga menggugat penyerangnya, Tomohiro Iwazaki. Dilansir dari Japan Times, gugatan tersebut berisi klaim Mayu dan ibunya jika Departemen Polisi Tokyo gagal melakukan langkah penting untuk melindungi dirinya, walaupun dia sudah menyebut jika dia menghadapi bahaya besar termasuk ancaman Iwazaki terhadap hidupnya. Ia dan ibunya menggugat polisi secara perdata sebesar total 76 juta yen
atau sekitar 10 miliar rupiah. Iwazaki pun divonis hukuman penjara 14,5 tahun. Menurut komplain tersebut, dia telah berkonsultasi dengan stasiun polisi Musashino mengenai aksi stalking Iwazaki sebelum insiden. Stalking tersebut antara lain postingan di Twitter dan blognya yang mengatakan jika Iwazaki ingin membunuh Mayu. Namun polisi tidak melakukan pengawasan dan tindakan terkait hal tersebut. Mayu berharap dengan gugatannya itu dapat mencegah insiden yang mirip di kemudian hari. Dilansir dari South China Morning Post, ancaman Iwazaki juga terkait pesan Twitter yang mengancam berjumlah lebih dari 400 pesan. Semenjak penikaman Mayu, Parlemen Jepang telah merevisi Undang-Undang Anti-Stalking pada Desember 2016 untuk memasukkan kekerasan online. Sebelumnya, undang-undang ini dikenalkan pada tahun 2000, tetapi hanya tindakan spesifik seperti mengikuti seseorang dan menelpon berulang-ulang dan mengirim pesan lewat fax. Selanjutnya, tahun 2012, undang-undang direvisi dengan menambahkan ancaman melalui email. Aduh, ngeri kali, bray. Jangan sampai kejadian di Indonesia ya. Aman kan ya? Kota sejati nggak bakal gitu kan? Apalagi Freya Nation nih, tetap ilmu padi abangku. Dan bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis.